Tahajud jamaah sekalian bukan kebiasaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu perintah Allah kepada Nabi dan kepada orang-orang beriman. Sebagaimana di suratul Muzammil ayat yang terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله Inna Allah ghafurur rahim. Luar biasa malam hari bagi seorang hamba yang ingin benar-benar membersihkan batinnya, hatinya dan ingin selamat dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, salah satu ibadah yang dicintai Allah di malam hari adalah beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba yang beristighfar. Kata ulama, kalau Allah puji sebuah amalan, berarti amalan itu sangat tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di beberapa banyak ayat. Di surat Al-Dhariyat, di surat Ali Imran. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Mereka yang cinta istighfar di waktu sahur. Waktu sahur diperkirakan 30-20 menit sebelum azan subuh. Ada riwayat yang menyebutkan waktu sahur sebatas waktu membaca 50 ayat. Diperkirakan baca 50 ayat kira-kira berapa lama? 1 jam? 50 menit? 30 menit? Tergantung beda-beda. Tapi kita bicara standar 1 jam. 50 ayat Al-Quran kita baca dengan khusyuk rutin. InsyaAllah kira-kira 1 jam. Berarti 1 jam itu sebelum subuh kita hanya sibuk untuk melaksanakan ibadah istighfar. Mengapa ibadah istighfar di waktu sahur? Karena ibadah itu dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat kita beristighfar, bisa kita fikirkan dan menhadirkan dosa-dosa kita. Nabi Yaqub alaihi salam ketika beliau menghadapi sebuah masalah, kehilangan anaknya tercinta tersayang Nabi Yusuf. Alasan beritanya mereka ketika bermain-main meninggalkan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub alaihi salam menjawab apa? Hanya ingin menyampaikan sesuatu pesan. Dan ulama tafsir menjelaskan mengapa Nabi Yaqub alaihi salam tidak menegur mereka, tidak marah terhadap mereka, tapi beliau menyampaikan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Aku hanya bermunajat, curhat, mengeluh saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabi Yaqub dijelaskan dalam tafsir menunda menyampaikan hajat itu kepada Allah di tengah malam. Karena beliau tahu di akhir malam, sepertiga malam adalah waktu yang sangat berkah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tengah malam terakhir, sepertiga terakhir, memanggil hamba-hambanya. Man yastaghfiruni aghfir lah, man yad'uni astajib lah, man yastahdini ahdih. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga terakhir, Allah sendiri memanggil, mana hamba-hambaku yang ingin diampuni dosanya? Mana hamba-hambaku yang bertaubat? Mana hamba-hambaku yang beristighfar? Mana hamba-hambaku yang berdoa? Allah di tengah malam memanggil kita. Apa yang kita jawab? Malu enggak? Kalau Bapak Presiden sepertiga malam membuka pintu istana, mengundang rakyatnya yang punya hajat, datang jam 3. Sampai jam 4 nanti akan tutup. Kira-kira ramai enggak? Semua, apalagi yang diundang oleh Raja Arab atau orang yang terkaya. Karena kita sudah meyakini kekayaan ada di tangan seorang itu, pasti akan membantu hajat kita. Allah yang maha kaya, Allah yang maha raja, membuka pintu seluas-luasnya. Bahkan memanggil kita dengan kata, ya ibadi, mana hamba-hambaku.